Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan pertama ada Smilatun Nafisah dengan NPM 2107 1010 109. Yang kedua ada Erlan Aymar Fitriano dengan NPM 2107 1010 215. Yang ketiga ada Happy Dinda 2107 1010 228. Yang keempat ada saya sendiri, Muhammad Alif Rizky Gibran Putra Rianto dengan NPM 2107 1010 188. Yang kelima ada Neni Liftiarotun Nadiroh dengan NPM 2107 1010 045. Yang terakhir ada Nurul Zaini Inaya dengan NPM 2107 1010 049. Kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang negara sebagai subjek hukum utama dalam hukum internasional. Kepada yang bersangkutan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlan Aymar Safitriano dengan NPM 2107 1010 215. Di sini saya akan membahas tentang salah satu subjek hukum internasional, yaitu negara. Sebagai subjek hukum internasional, negara tentunya juga memiliki sebuah sejarah. Subjek hukum negara atau state actor dan negara atau bisa disebut dengan state, awal mulanya adalah satu-satunya objek yang mempunyai sebuah karakter dan juga sebagai pemegang status subjek hukum internasional penuh. Negara juga merupakan objek, satu-satunya objek yang diakui sebagai subjek hukum internasional pada saat itu. Perlu diketahui bahwa negara adalah subjek hukum internasional yang umurnya paling tua dan paling klasik. Hal ini membuat negara dapat memiliki, memegang, dan memikul kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum internasional. Jika kita lihat, terdapat sebuah perbedaan dari subjek hukum internasional negara dengan subjek hukum internasional yang lainnya. Negara juga merupakan subjek hukum internasional yang paling utama, dikarenakan negara dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat internasional. Di dalam pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933, disebutkan ada beberapa syarat untuk negara agar bisa menjadi sebuah subjek hukum internasional, atau lebih singkatnya adalah syarat-syarat untuk diakui sebagai negara sebagai subjek hukum internasional. Salah satunya adalah harus memiliki penduduk yang tetap atau a permanent population. Di sini artinya adalah penduduk adalah sebagai kumpulan individu-individu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dan hidup dalam suatu masyarakat yang tidak memandang ras, suku, dan agama. Lalu yang kedua adalah wilayah yang pasti atau a definite territory. Dalam konferensi PBB 3, negara dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu negara yang berpantai, lalu negara yang tidak berpantai, dan juga negara yang kondisi geografisnya tidak diuntungkan. Lalu yang ketiga adalah pemerintah atau government. Di sini pemerintah memiliki arti bahwa merupakan eksekutif yang tercipta melalui prosedur konstitusional untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan oleh rakyatnya. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Hal ini bisa dilakukan apabila sebuah negara telah diakui oleh negara-negara yang akan diajak untuk menjalin sebuah hubungan. Ada 4 cara untuk memberi negara sebuah pengakuan, yaitu secara langsung, secara tidak langsung, lalu ada de facto, dan yang terakhir adalah de jure. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas mengenai negara, sejarah negara sebagai subjek hukum internasional.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmilatun Nafisah dengan NPM terakhir 109 akan menjelaskan bentuk negara. Bentuk negara pada zaman Yunani kuno ada 3 bentuk pokok, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Monarki adalah bentuk negara dengan pemegang kekuasaan satu orang atau tunggal. Oligarki adalah bentuk negara dengan pemegang kekuasaan hanya beberapa orang. Dan yang ketiga adalah demokrasi. Demokrasi adalah bentuk negara dengan pemegang kekuasaan pada sebagian besar rakyat demi kepentingan seluruh rakyat. Selanjutnya, bentuk negara pada masa modern atau masa sekarang. Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang tidak terdiri dari beberapa negara. Artinya bentuk negara ini bersifat tunggal, berarti tidak terdiri dari beberapa negara bagian yang berbanding terbalik dengan negara federal atau serikat. Nah, negara federal atau serikat sendiri adalah negara atau bentuk negara yang memiliki beberapa negara bagian. Yang mulanya beberapa negara yang memiliki kedaulatan penuh itu membuat kesepakatan atau membuat persetujuan untuk menciptakan negara federal. Jadi masing-masing bergabung. Contohnya adalah negara Amerika Serikat. Selanjutnya ada negara konfederasi. Menurut Oppenheimer, negara konfederasi adalah bentuk negara yang terdiri dari sejumlah negara yang memiliki kedaulatan penuh yang bertujuan untuk kemerdekaan negaranya dengan menyiapkan alat-alat perlengkapan yang memiliki kewenangan hanya untuk anggota konfederasi, jadi bukan untuk warga negara lain. Perkenalkan, nama saya Neni Livnia Rodunadiro dari Fakultas Hukum NPM 2107 10 145. Saya akan menerangkan tentang hak dan kewajiban suatu negara dalam hukum internasional. Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti klasik dan telah demikian sejak lahirnya hukum internasional. Bahkan hingga sekarang pun masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakikatnya adalah hukum antar negara. Sebagai konsekuensinya, negara yang paling banyak dan paling luas dapat memiliki, memegang ataupun mendukung hak-hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Kedudukan seperti ini menjadikan negara sebagai subjek hukum internasional yang memainkan peran yang sangat dominan. Dalam hubungan ini perlu diketahui dalam hubungan ini perlu diketengahkan Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara. A. Permanent population, definite territory, government, capacity to enter in the relation with the other states. Sesuai konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki 3 aspek utama, yaitu 1. Aspek ekstern atau kedaulatan, 2. Aspek interkedaulatan, 3. Aspek teritorial kedaulatan. Hak dan kewajiban negara. Hak dasar yang paling sering ditentukan adalah kemerdekaan dan persamaan kedudukan negara-negara, jurisdiksi teritorial, dan hak untuk membela diri atau menyelamatkan diri.
Kewajiban dasar yang paling dipertahankan adalah kewajiban untuk tidak menggunakan perang sebagai alat melaksanakan kewajiban yang digariskan dan perjanjian, dan kewajiban untuk tidak campur tangan dalam urusan negara lain. Pada intinya, pernyataan bahwa negara adalah subjek hukum internasional yang utama adalah: A. Hukum internasional mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara, sehingga yang harus diurus oleh hukum internasional terutama adalah negara. B. Perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional yang utama, di mana negara yang paling berperan menciptakan, sehingga secara tidak langsung negara adalah subjek hukum internasional yang utama. Deklarasi